الفاتحة بالقبول تمام من كل سول ومأمول سال شيء ظاهرا باطنا دافعا لكل شر جالبا لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأزواجنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأصحابنا ولمن حقوق علينا ولمن حبانا ولجميع تلاميذنا ولجميع شيخنا بالدين أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا ويرحمهم ويرزقنا وإياهم منافع رزقا حلالا كثيرا وباركا واسعا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظنا ويحفظهم وينصرنا وينصرهم ويبارك فينا ويبارك فيهم وفي أمرنا وفي أمرهم وأولادنا وأولادهم وتلاميذنا وتلاميذهم بخير ولطف وعافية وأن الله يفتح لنا ولهم أبواب الخيرات ويسر الله تعالى لنا ولهم أمور الدنيا والآخرة ويختم لنا ولهم بحسن الخاتمة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر من أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nasta'udzuka ma 'allamtana wa lakina biha idza nasitana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah Masjid Al-Abrar yang saya hormati dan segenap pendengar radio Menara 3 di mana saja Anda berada. Kajian kitab Bidayatul Hidayah sampai halaman 10. Fa'lam annallaha ta'ala muttali'un ala dhamirika. Fa'lam ketahuilah anallah sesungguhnya Allah Ta'ala mahalun Allah mutali'un yaitu melihat atau mengetahui ala dhamirika atas batinmu wa musrifun dan melihat ala dhahirika atas dhahirmu atas langkah dhahir sikap ucapan perilakunya wa batinikah dan keretakan hatinya atau bisikan hatinya apapun yang ada dalam pikiran dan hatinya wa mihitun dan meliputi bijami'i lahadhatika di dalam setiap seluruh lahadhatika dari setiap kedipan matamu wa khataratika dan keretakan atau bisikan hatimu wa khatawatika atau dari seluruh tingkah lakumu wa sa'iri sakanatika dari semua diammu wa harakatika dan gerakmu wa innaka dan sesungguhnya kamu fi mukhalatatika di dalam berkumpul mukhalawatika dan menyepimu atau menyendirimu mutaraddidun baina yadaihi yaitu berkutat di antara hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fala yaskunu maka tidak ada diam fil mulki wal malakut baik di dalam kerajaan bumi atau kerajaan langit sakinatun siapa orang yang diam wala yataharraku dan tidak ada gerak mutaharrikun siapa orang yang bergerak illa kecuali wajabbarus samawati wal ard muttali'un alaihi kecuali Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhan atau raja yang merajai langit dan bumi itu muttali'un yaitu melihat mengetahui alaihi atasnya. Artinya apa? Bahwa setiap gerak dan diam kita saat kita berkumpul, saat kita menyepi, menyendiri dari apa yang kita ucapkan, dari apa yang kita sikapkan, dari apa yang kita gerak, perilakukan, perbuatkan, dari apa yang kita pikirkan, bahkan apa yang terbersit di dalam hati kita, tidak ada satupun yang bisa tersimpan, tersembunyi, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang merajai langit dan bumi itu mengetahui, ya, mengetahui baik dari diam kita ketika kita diam, mungkin hati kita bergerak, mungkin pikiran kita bergerak, atau saat kita bergerak, ya, atau saat kita berbuat, ya, apapun dari perbuatan kita yang terkadang tidak sejalan dengan hati kita, tidak sejalan dengan pikiran kita. Kita nampak berbuat baik namun hati kita sebenarnya jelek.
kita nampak berbuat baik kepada orang, membantu orang, padahal ada maksud-maksud tertentu di dalam dirinya, di dalam pikirannya. Tidak ada satupun yang tersimpan hal semacam itu, tidak bisa disembunyikan kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua, ya. Tidak ada satupun yang tersimpan. Semua Allah Subhanahu wa taala muttali'un alaihi, yaitu mengetahui semuanya. Ya'lamu, mengetahui khainatal a'yun, akan pengkhianatan mata kita. Kita terkadang mata kita berkhianat. Mata kita terkadang berkhianat. Kita melihat A, mengatakan tidak melihat. Kita mengatakan tidak melihat B, mengatakan bahwa kita melihat. Ya. Kita melihat kebenaran, kita mengatakan bahwa itu tidak benar. Ya. Kita tahu bahwa itu benar karena kita tahu dengan penglihatan kita, dengan kesaksian kita. Kita tahu bahwa itu orang tersebut melakukan kebenaran, tapi terkadang lisan kita mengatakan itu salah. Kita tahu terkadang orang itu berbuat salah. Kita tahu ada sebuah kesalahan, ada sebuah keburukan, tapi terkadang kita mengatakan itu benar, itu baik. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu dengan hal itu semua. Pengkhianatan mata kita Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya'lamu khainatal a'yun, yang dimaksud dengan ya'lamu khainatal a'yun yaitu mengetahui terhadap pengkhianatan mata kita. Wa ma tukhfis sudur, dan apapun yang samar yang ada di dalam hati kita, di dalam dada kita. Wa ya'lamu, dan mengetahui siapa Allah sirra, akan akan seluruh rahasia, ya, akan rahasia. Wa akhfa, dan yang lebih samar dari yang samar, yang lebih samar dari yang samar, ya. Andai kata diibaratkan, ya, semut hitam di kegelapan malam, tidak ada lampu, tidak ada apa, ya, di atas tanah yang hitam, di bawah tanah sekalipun Allah tahu geraknya semut tersebut. Bahkan detak jantungnya semut pun Allah tahu. Bahkan apa yang difikirkan oleh semut pun Allah tahu. Bahkan apa yang dibicarakan ulat yang ada di dalam batu kedalaman bumi ini Allah pun tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada yang tersembunyi, kawan. Tidak ada yang tersembunyi, saudaraku, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan merasa kita aman ketika kita berkhianat. Jangan merasa bahwa kita aman, ya, tidak ada yang melihat ketika berbuat batil, berbuat jelek, ya. Jangan kira tidak ada yang tahu ketika di dalam hati kita punya perasaan benci, punya perasaan mencibir pada seseorang, ya. Jangan kira Allah itu tidak tahu. Allah tahu, dan setiap dari cibiran yang ada di dalam hati kita, ya. Akhfas sudur fi tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa, ya. Yang lebih samar pun itu ada catatannya, ada balasannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Fata'addabah, maka beradablah, bertata kramalah, berbudi pekertilah, ayyuhal miskin, siapa orang yang miskin, zahiran wa batinan, artinya miskin zahir batin, miskin zahir batin, batinnya zahirnya miskin, batinnya miskin, batinnya tak berilmu, batinnya tak berpengetahuan, batinnya tidak ada zikir, batinnya kosong dari zikir, ya. Itu adalah batin-batin yang miskin, ya, batin-batin yang miskin. Maka kenapa Allah para ulama-ulama tarekah menyarankan kepada ikhwanu tarekahnya untuk senantiasa mengisi latifah-latifah di dalam dadanya, mulai dari latifatul qarbi, latifatul sir, latifatul damir, latifatul akhfa, latifatul qalab, seluruh yang ada di dalam latifah yang ada di ini diisi bizikrillah, Allah, atau bi kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Agar supaya sadar
bahwa diri kita senantiasa dilihat Allah. Mendawamkan, membiasakan. Karena apa? Nafsu itu kalau tidak dituntut, dipaksa untuk terus melakukan, tidak akan biasa. Ya. Tapi kalau pikiran kita, hati kita senantiasa dituntut, digedor, agar supaya terus menerus eling nanggone Gusti Allah, maka akan senantiasa sadar bahwa Allah melihat kita. Makanya kenapa ulama Thorekoh kadang begini mengisi latifatul qalbinya, Allah, hingga panas. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya setiap latifah yang ada di dalam dada ini, hingga latifah di dalam diri ini, nah, latifah yang ada latifatul qalab, ya, terisi semuanya dengan ismudzat, dengan kalimat Allah, 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 la ilaha illallah. Tidak ada yang semuanya tidak ada kecuali Allah. Lalu kenapa terkadang kita malu kepada manusia, malu kepada seseorang, tapi kepada Allah tidak malu? Kita terkadang menyembunyikan aib kita dari manusia. Tidakkah kita malu terhadap Allah? Kita menyembunyikan aib kita, menyembunyikan cacat kita dari manusia, merasa karena merasa malu kepada manusia. Lalu bagaimana kepada Allah? Tidakkah kita punya rasa malu kepada Allah? Dan tidak akan mungkin satupun yang bisa disembunyikan dari Allah. Maka jalan satu-satunya, jangan pernah bertindak aib, jangan pernah berpikir aib, berpikir kotor, berbisik kotor di dalam hati. Karena Allah tahu kalau kita punya rasa malu kepada Allah. Bangun rasa malu kepada Allah, dan tidak mungkin kita malu kepada Allah kalau tidak muraqabah. Kesadaran diri bahwa Allah senantiasa melihat kita, itu tidak akan mampu terus menerus istimrar baqa fil qalbi bila mana hati kita tidak dituntut, tidak dibiasakan untuk senantiasa zikrullah. Bidzikril khafi, Allah, hati kita yang zikir, Allah, la ilaha illallah. Itulah yang akan membangun kesadaran muraqabah, kesadaran bahwa diri kita senantiasa dilihat oleh Allah. Kalaulah kita senantiasa dawam bidzikrillah, baqa fil qalbi bidzikrillah, maka sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Jamiatul Usulul Aulia di sana, hingga apa yang terjadi, yakhrujal qalbak min jasadih wa hudurun fi hadratillah. Hati ini keluar dari jasad dan hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila hati sudah hati yang dimaksud bukan mudghah, ada hati-hati yang dimaksud dengan al-qalbul ghaib, tapi ittisalun bi qalbil mudghah, bi qalbidz zahir. Ya, ada qalbun ghaib yang bersambung dengan kolbun, dengan hati yang mudghah, yang berbentuk daging di dalam dua jari di bawah susu ini. Itu adalah qalbul ghaib, dan qalbul ghaib inilah ya yang dekat kepada Allah. Qalbun ghaib inilah yang mampu menampung nurullah. Ini yang bisa hadir di hadapan Allah. Ketika itu sudah hadir, maka tidak ada rasa yang bisa membingungkan hati kita, ya, atau mengganggu hati kita. Karena apa? Sudah terpisah dari jasad. Apa yang dirasakan oleh jasad, hati tidak merasakan. Ya. Apa yang didengar oleh jasad, hati tidak mendengarnya. Karena apa? Karena hati sudah keluar dari jasad dan tidak merasakan sakitnya jasad, tidak merasakan apa yang dirasakan oleh jasad, karena hati telah hadir di hadapan Allah dan betul-betul muhadarah fi hadratillah. Ini, dan itu tidak mungkin bisa terjadi manakala kita tidak muraqabah. Dan untuk muraqabah tentunya
kita harus dawam bidzikrillah. Fata'addaba ayyuhal miskin, maka beradablah wahai orang miskin, adz-dzahir wal batin, yang miskin zahir dan batinnya, baina yadayillahi, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertata krama, berbudi pekerti, berperilaku, bersikap di hadapan Allah bagaimana? Ya. Yang melihat berhadapan di hadapan dengan kiai, berhadapan sopan sekali dan sebagainya. Tapi kita di luar tidak ada kiai, merasa bahwa diri kita tidak ada di hadapan Allah. Orang yang muraqabah setiap saat, di setiap langkahnya, diamnya, berkumpulnya, bersembunyinya, ada menyepinya, dimanapun saja merasa senantiasa berada di hadapan Allah, maka beradablah seakan-akan berada di hadapan Allah, dan memang keadaan kita selalu berada di hadapan Allah. Maka dikatakan mutaraddidun baina yadayillah. Mutaraddidun baina yadayillah itu yang dimaksud berkutat di hadapan Allah. Kemanapun saja, dimanapun saja kita berada, kita nggak mungkin berjauh dari hadapan Allah. Semuanya kita selalu ada di hadapan Allah. Maka bertata krama dengan tata krama kepada Allah. Ya apa tata kramanya seorang hamba kepada Allah? Wa ta'addaba, kata Imam Ghazali, fa ta'addaba ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'addubanil abdi. Ya, seperti ta'abdubnya, tata kramanya, budi pekertinya seorang hamba. Bagaimana seorang hamba? Dalilun yang hina, mudnibun yang penuh dosa, fi hadratil malikil jabbar, di hadapan zat raja, raja maharajanya alam semesta ini, al-qahhar, yang maha agung. Ya. Jadi bagaimana kita walaupun diam dimanapun saja, saat kumpul dengan kawan, saat kumpul dengan teman, kumpul dengan anak istri, berkumpul dengan sahabat, berkumpul dengan tetangga, ataupun kita menyepi di rumah, di kamar sendiri, ataupun kita berjalan, diamnya kita, geraknya kita, itu tidak lepas dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus senantiasa berbudi pekerti yang baik kepada Allah. Seakan-akan ya apa jenengan kalau kita berada di hadapan kiai, ya, tata keramanya berada di hadapan kiai, ya, gemeter, rasa takut, takut ketahuan kesalahan kita, takut ketahuan tingkah laku kita tidak sopan, tidak khudu, tidak tawadhu, kita gemeter, nunduk, gak bergerak, ya kayak ngono, ya, kita di hadapan Allah. Lalu saat kapan kita berada di hadapan Allah? Di saat kapanpun kita senantiasa berada di hadapan Allah. Karena tidak mungkin kita lepas menjauh dari Allah. Mutaraddidun baina yadayillah, mutaraddidun baina yadayillah, berkutat di hadapan Allah. Lari kita ke ujung langit pun tidak pernah lepas dari hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersembunyi di dalam gua, di dalam gunung, di dalam sumur pun tidak mungkin bisa bersembunyi dari Allah. Itu tetap berada di hadapan Allah. Bahkan bukan hanya perilaku zahir kita, perilaku batin kita pun Allah tahu. Kesombongan batin kita, kesombongan hati kita, kesombongan yang ada di dalam dada kita, Allah tahu. Pengkhianatan hati kita, Allah tahu. Maka bertata keramalah, ya. Baina yadayillah, yang dimaksud baina yadayillah, zahiran wa batinan, baina yadayillahi ta'ala, ta'addubal abdi dalilin wal mudnibi fi hadratil malikil jabbaril qahar. Yaitu bagaimana kita meletakkan diri sebagai seorang hamba yang siap menjalankan perintah, apapun perintahnya, tanpa pernah bertanya, tanpa pernah berharap
Untuk apa saya diperintah begini? Dapat apa saya diperintah begini? Apapun yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan tanpa bertanya itu semua. Itulah yang sebenarnya hamba. Ya, itulah sebenarnya hamba. Kalau ada orang mau melakukan sholat, mau melakukan puasa, masih berharap dengan puasa ini saya dapat apa, dengan sholat ini dapat apa, iku pedagang ngarani. Itu pedagang. Dodolan ae, dodolan kebaikan. Kalau jual kebaikan dapatnya pahala apa? Itu namanya jual kebaikan. Tapi hamba yang sebenarnya hamba tidak pernah bertanya, dapat apa saya dengan puasa? Dapat apa saya dengan sholat? Dapat apa saya dengan berzikir? Dapat apa saya dengan memuji Allah? Dapat apa saya dengan bertasbih? Tidak pernah melihat. Asalkan Allah ridho, asalkan Allah cinta, asalkan Allah senang, aku pun senang. Asalkan Allah senang, aku pun senang. Dan melihat hamba dengan kacamata kasih sayang, karena Allah penuh sayang, penuh kasih dan sayang kepada hamba. Maka hamba yang muraqabah adalah hamba yang memandang hamba lainnya dengan penuh kasih sayang, bahkan memandang makhluk bukan hanya manusia dengan penuh kasih sayang. Itulah hamba yang sebenarnya hamba. Wajtahid an la yaraka maulaka haitsu nahaka. Wajtahid, dan bersungguh-sungguh Allah yaraka, agar supaya melihat engkau, maulaka, akan Tuhanmu, haitsu nahaka, sekiranya mencegahkah kepadamu, wala yabkidaka, dan tidak menghentikan, wala yabkidaka, dan tidak berbuat salah kamu, haitsu, sekiranya amaraka, memerintahkan Allah kah kepada kamu. Artinya apa? Dari setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diteliti dengan sungguh-sungguh, perintah ini harus seperti apa, dengan cara seperti apa, sehingga perintah yang diperintahkan oleh Allah ini tidak salah. Karena orang yang muraqabah benar-benar takut akan salahnya menjalankan perintah. Sholatnya betul-betul hati-hati, Allahu Akbar, khawatir salah karena benar-benar merasa dilihat oleh Allah. Itu hamba yang muraqabah. Nah, mereka kalau sholatnya cuma Allahu Akbar, saenek dewe, gak merasa dilihat oleh Allah, gak merasa dilihat oleh zat yang memerintahkan, ya saenek dewe. Tapi ketika seseorang merasa ketika menjalankan perintah itu betul-betul dilihat oleh zat yang memerintahnya, ya, maka betul-betul hati-hati, jangan sampai salah, jangan sampai. Kalau tidak tahu dipelajari, sholat yang bener iki kaya apa, poso sing bener iki kaya apa, dipelajari agar supaya tidak ada kesalahan walau sedikit pun, karena takut. Karena tidak ada satupun kesalahan yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun kesalahan dari saat menjalankan perintah yang lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Sampai ketika sholat ngayal nang di Gusti Allah ngerti. Allahu Akbar, pikirannya teng pundi-pundi, Allah paham, Allah tahu itu. Ya, Allah tahu. Maka suatu saat di akhirat nantinya ketika minta pahala kepada Allah, mintalah kepada apa yang kau
Inginkan, karena sholatmu bukan untukku, sholatmu untuk orang, pengen dipuji orang, njaluk orang wong iku, anu nah, kayak gitu. Ketika juga menjauhi larangan, betul-betul berhati-hati. Ketika ada sesuatu yang dilarang oleh Allah, betul-betul berhati-hati. Jangan sampai hal tersebut akan membuat diri kita berperilaku. Jangankan berbuat dosa, mendekati perbuatan dosa, mendekati perbuatan maksiat, apalagi bermaksiat. Berpikir untuk bermaksiat saja tidak berani, Bapak Ibu saudara. Berpikir untuk bermaksiat itu loh tidak berani, karena merasa bahwa apa yang difikirkan itu diketahui oleh Allah. Nyatanya tidak ada satupun dari apa yang kita fikirkan itu tidak diketahui oleh Allah. Tidak ada satupun dari apa yang kita fikirkan itu tidak diketahui oleh Allah. Semuanya diketahui, Bapak Ibu sekalian. Lalu mau bersembunyi seperti apa? Sampean ngerasani opo ambek pikirane sampean? Sampean ngomong opo ambek atine sampean? Gusti Allah ngertos, Gusti Allah ngerti, Gusti Allah tahu. Tahu. Wala yabkidaka haitsu amaraka wala taqdira ala dzalika, ya. Wala taqdira ala dzalika illa bi an tuwazzi'a awqatika wa turattiba awradika. Walan taqdira, dan tidak mengira-ngira ala dalika akan hal tersebut illa kecuali bi antuazzi'ah, dengan harus memberi awqatika segala waktumu, ya. Bi antuazzi'ah dengan harus memberikan kesemuanya, ya, menuangkan istilahnya awqatika akan seluruh waktumu. Wa turattibah, dan mengatur, dan harus mengatur auradaka akan beberapa wiridanmu, min sobahika, dari pagimu, ila masaika, sampai malammu. Fa'aswi, maka dengarkanlah, ila ma atas sesuatu yulqa, yang diketahui, yang ditemukan ilaika kepadamu, min awamirillahi, dari beberapa perintahnya Allah Ta'ala Maha Luhur Allah, alaika atas kamu, min hina tastaiqadha, dari bangunmu, mulai sejak bangunmu dari tidur, min matamika, ya, dari beberapa tidurmu, ila waktu ruju'ika, sampai pada waktu kembalimu, ila maddaji'ika, sampai kepada tempat tidurmu. Artinya apa? Bahwasanya kalau tidak ada lain caranya agar supaya kesadaran itu senantiasa muncul kecuali dengan wiridan zikrullah, maka tidak ada cara lain kecuali bagaimana memberikan seluruh waktu kita. Auzi, ini namanya memberikan seluruh waktu. Auqatika, ya, memberikan waktu-waktumu, ya, kepada untuk hanya sekedar zikrullah. Zikrullah. Ya, mengatur, diatur. Makanya dikatakan ulil albab itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapa sih ulul albab? Ulul albab itu alladzina yadhkurunallah, mereka yang ingat kepada Allah,
Yadhkurunallah, yang berzikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dia berdiri, duduk ataupun tidurnya. Dia senantiasa berzikir kepada Allah, tidak pernah lepas. Allah, 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 la ilaha illallah. Terus begitu, mengisi seluruh latifah yang ada dalam diri kita, sehingga dawam, sehingga baqa bidzikrillah, sehingga baqa bidzikrillah, sehingga merasa betul, sadar betul bahwa Allah itu, bahwa diri kita senantiasa berada di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Maka diaturlah zikir kita, wirid kita. Walaupun kita berbicara, hati kita Allah, 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 Allah. Walaupun kita kumpul dengan orang, Allah, 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 Allah. Kita ada di pasar, Allah, 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 Allah. Berjalan, Allah, 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 Allah. Duduk kita, diam kita, bergerak kita, tidur kita, Allah, 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 Allah. Terus mengisi latifah-latifah yang ada. Fa insyaallah kita akan baqa bidzikrillah. Ketika sudah baqa bidzikrillah, maka akan menaiki tingkatan musyahadah, bukan hanya muraqabah, tapi naik makom kita pada musyahadah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita mampu menjalani itu semua, sehingga kita bisa menjadi hamba yang muraqabah, yang senantiasa sadar bahwa diri kita senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga seluruh keburukan hati kita, keburukan sifat kita hilang, terhapus. Ala hadiniyah wa ala kulniyatin salihah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam misri min asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamdu li jalali 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin alladhi yuballighuna ila hubbik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka an tuhina qalbana wa ruhana bi nuri ma'rifatika wa bi nuri mahabbatika wa an tuhina jasmana wa jawarihana bi nuri ibadatika wa luzumi ta'atika wa dawami khidmatika bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa salatana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa qira'atana wa jami' a'malina al khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. La hadratin nabi sirri min asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka